Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri BOL, Halo Business Mbak. Online Learning, Halo kelas Pak. ya, Malam, kelas Pak. TSDA. Baik, Malam, selamat malam Pak. semuanya. Oh, screen-nya baik. Nah, sudah kelihatan ya ini ya. Kita masuk yang pertama. Nah, diketahui grafik fungsi X adalah sepertiga S pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 7. Tentukanlah interval fungsi naik dan turun. Jadi kapan fungsi itu naik, kapan fungsi turun. Kemudian interval fungsi cekung ke bawah dan cekung ke atas. Kemudian titik belok jika ada. Nah, sebelum kita masuk ke sini, perlu saya jelaskan dulu. Jadi, kapan fungsi naik? Nah, kita harus tahu fungsi naik, ya naik itu misalnya begini, ini naik namanya. Fungsi naik itu syaratnya adalah turunan pertamanya harus positif, ya turunan pertama fungsi X-nya harus positif. Kapan fungsi turun? Itu kalau ya turun gini, kalau turunan pertama fungsi X-nya negatif, ya kecil dari 0. Kalau besar dari 0 artinya positif, kecil dari 0 artinya negatif. Ini jelas? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya. Jadi fungsi Ya. naik terjadi kalau turunan pertamanya adalah positif, artinya besar dari 0. Fungsi turun terjadi kalau turunan pertama fungsi X-nya adalah negatif atau kecil dari 0. Ya. Kemudian kapan fungsi cekung ke bawah? Ya. Fungsi cekung ke bawah. Jadi fungsi cekung ke bawah, cekung ke bawah. Cekung itu begini, ini seperti parabola. Kata cekung itu di dalam ya. Yang di luar ini cembung, mata manusia itu cembung, betul ya? Cembung. Jadi ini yang dalam nih, dalam ini cekung namanya. Paham? Yang cekung di dalamnya ya. Nah, ini cekung ke bawah. Ya, ini cekung ke bawah. Syaratnya adalah turunan keduanya adalah ini mencapai maksimum kan? Puncak gunung. Puncak gunung ya. Maksimum berarti dia negatif. Kemudian kapan fungsi cekung ke atas? Ya, fungsi cekung ke atas itu terjadi kalau seperti lembah ya. Di lembah ini mencapai minimum. Cekungnya adalah di dalam parabola itu ya. Itu namanya cekung ke atas. Cekung ke atas terjadi kalau ini kan yang mencapai minimum, maka turunan keduanya adalah positif. Ya, positif. Halo, paham nggak ini? Ya, Pak. Oke. Tutup ya. Oke, jadi ini cekung ke bawah, artinya dia mencapai maksimum, maka turunan keduanya positif. Cekung ke atas, kalau turunan keduanya, cekung ke bawah, artinya mencapai maksimum, maka turunan keduanya negatif, kecil dari 0. Kalau cekung ke atas, ini turunan keduanya positif, mencapai minimum. Paling gampangnya maksimum minimumnya itu. Maksimum terjadi kalau turunan keduanya negatif. Dia mencapai minimum kalau turunan keduanya positif. Ya. Kemudian syarat titik belok, ya ada syarat titik belok. Adalah turunan keduanya sama dengan 0. Ya. Jadi syarat titik belok adalah turunan keduanya sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan, kalau yang pangkat 2 nih seperti satu gelombang bunyi ya. Begini.
ini mencapai maksimum, ya, puncak gunung. Ini mencapai minimum seperti lembah. Nah, titik belok itu adalah titik yang berbelok dari daerah maksimum ke daerah minimum. Ini disebut titik belok. Halo, jelas sampai sini? Iya, Pak. Oke ya, pengertiannya sudah jelas ya? Oke, kalau sudah, kita langsung ke soalnya. Nih. Jadi diketahui fungsi ini, fungsi X-nya adalah sepertiga X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X tambah 7. Kita cari turunan pertama dan kedua. Ya. Maka turunan pertamanya berapa? Sepertiga kali turunan dari X pangkat 3 apa? 3X. 3X. 3X pangkat 3 kurang 2. 3 kali X pangkat 3 kurang 1 kan? Coba iya, 2. Rumus Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya N kali X pangkatnya kurang 1. Enggak? Iya, benar, Pak. Ya, ini rumus ini. Kurang 2 kali ini juga sama. X pangkat 2 turunkan. X. 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kan? Iya, 2X. Ya, 2X. Kurang 5 kali X turunannya berapa? 1. 1. Terus 7 turunannya berapa? 0. 0. Ya. Maka fungsi aksen X adalah sepertiga kali 3 bisa coret, tinggallah X kuadrat min 2 kali 2 4X min 5. 4X. Ya. Terus ini adalah turunan pertama. Turunan keduanya turunkan lagi. X 2X. kuadrat turunannya berapa? 2X. 2X ya. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1 tidak ditulis. 4 kali 4 X kali turunannya 1. 1, 5 turunannya 0. 0 ya. 0. Ini X turunan 1. Sehingga turunan kedua X-nya adalah 2X min 4. Paham sampai sini? Ini turunan pertamanya. Ini turunan keduanya. Ada pertanyaan di sini dulu? Halo? Belum, Pak. Belum. Baik. Nah, baru di sini kita cari syarat itu dulu. Syarat titik belok. Oh, sini adalah syarat ekstrim ya. Oh ya, sini ada lagi tadi belum saya kelupaan tadi. Syarat titik ekstrim. Titik ekstrim ya. Atau syarat ekstrim aja boleh. Titik ekstrim. Mungkin di SMA terkenal nama syarat titik stasioner. Syarat stasioner. Ini syarat ekstrim ya. Sama. Ya, ekstrim ini bisa maksimum, bisa minimum. Ya, itu syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Halo? Jelas? Turunan Jelas, pertamanya sama dengan 0. Syarat titik ekstrim. Oke ya? Baik. Baru soal sini tadi. Nah, di sini diminta yang A-nya interval fungsi naik dan turun. Intervalnya ya. Jadi yang pertama 1A adalah syarat apa tadi? Syarat fungsi naik ya. Fungsi naik. Kapan terjadi fungsi naik? Turunan pertama. Lebih dari Fungsi 0. naik turunan pertamanya positif betul. Ya, turunan pertamanya positif. Sehingga kita catat turunan pertamanya yang ini berapa nih? Fungsi aksen X adalah X kuadrat kurang 4X kurang 5 ya. Iya, Pak. Jadi X kuadrat kurang 4X kurang 5 ya. Itu besar dari 0. Oke. Kemudian ini kita faktorkan, kita uraikan berapa? X plus 1. Plus 1X. Nah, ini kita belajarkan berarti jumlahnya berapa nih? Jumlahnya berapa, hasil kalinya berapa? Jumlah itu adalah koefisien X di SMP ya. Min 4. Ya. Hasil kalinya ujung kali ujung. Di depan X kuadrat berapa? 1 ya. Ini 1 ya. Berarti 1 dikali min 5, min 5. Nah, coba kita faktorkan. Perkaliannya kita uraikan, tapi jumlahnya harus benar ya. Min 5 kali 1, coba. Min 5 kali 1. Coba jumlahkan. Min 5 tambah 1, min 4. Benar, Pak. Benar. Udah benar tuh. Kalau enggak benar, apa tandanya yang terbalik. Ya. Atau mungkin uraiannya lain ya. Oke.
Jadi pas ya, berarti ini adalah tambah 1 kurang 5, ya nak? Ya. Nah, kita Iya. pakai garis bilangan. Garis bilangan, enggak ada sama dengannya ya. Berarti ini sama dengan 0 berapa? Kalau ini sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1 enggak? Ya. X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5 enggak? Ya, Pak. Nah, di depan X ini plus. Di depan X ini plus. Di depan X ini juga plus. Plus kali plus. Plus dari kanan ya. Plus, min, plus. Dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Kemudian kita lihat tanda nih. Tanda nih besar 0 ini positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Positif kan? Besar 0 positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya. Yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Mungkin Anda mau kasih warna, boleh kasih kuning ini. Daerah positif nih. Nah, daerah positif ini X-nya berapa sih? Apa artinya nih? Sebelah kiri dari min 1 apa? X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 5 apa artinya? X besar dari 5. Paham maksudnya? Sebelah Iya, kiri Pak. dari min 1 adalah X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 5, X besar dari 5. Di sini kata atau. Jelas? Inilah hasilnya. Pak, Ya, untuk yang tengah itu kenapa negatif dan yang samping positif, Pak? yang mana? Yang Ini. itu hasilnya, Pak. Kan kalau mengarah ke kiri atau ke kanan itu positif, tapi yang tengah negatif. Oh, ini tadi kan tanda X-nya. Tanda X-nya di sini X tanda depan X-nya positif enggak? Masa saya di sini di depan X ini positif enggak? Iya, Di depan X ini positif enggak? iya, Pak. Positif kali positif berapa? Positif. Positif dari kanan. Positif dari kanan ya. Positif, negatif, positif. Misalnya kalau sini min X min 5 berarti plus kali min dulu sini. Min plus min. Karena ini positif kali positif, 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 negatif, positif. Selang-seling. Yang saya tanyakan itu kenapa tanda ke kanan kiri itu positif, Pak, yang tengah negatif? Apa emang rumusnya seperti itu? Tergantung ininya. Jadi kalau misalnya di sini misalnya gini. Misalnya terurainya begini. Ada X kurang 1, sini min X min 5. Atau di sini tambah 5 gitu. Besar 0. Maka garis bilangannya. Nah, ini nilainya 1. Ini nilainya 5. Dia lihat tanda nih. Min kali plus apa? Min. Min. Nah, min dulu dari kanan. Min plus min. Selang-seling pokoknya. Min plus min. Kalau tadi kan mana tadi? Yang tadi itu ini tanda sini plus. Plus kali plus. Nah, ini plus kali plus. Plus. Dari kanan letak plus. Sudah Ya, plus Pak. apa? Min kan? Min. Bukan di tengahnya min, bukan. Oh, Aturannya sini plus min plus. Kalau sini min plus min. Sudah jelas sekarang? jelas, Pak. Jadi yang menentukan kanan dulu ya. Kanan dulu yang kita tulis dulu. Jadi yang kanan dulu ya. Kanan dulu yang kita tentukan di sini ya. Kanan dulu ya. Jelas? Nah, sekarang yang Jadi dari hasil perkalian X ya, Pak? ya depan tanda perkalian di depan X-nya. Kalau yang ini tadi kan tandanya sini plus, ini kan artinya plus, plus kali min, min. Nah, ini kita tulis min dulu. Min. Terus ini sudah min plus min. Kemudian lihat tandanya. Tandanya apa? Tanda ini adalah Positif. positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah yang daerah positif saja. Nah, jadi yang mungkin yang kita warnanya yang hijau ya. Ini kuning, sorry. Misalnya hijau. Nah ini. Jadi daerah yang memenuhi syarat adalah yang daerah ini. X terletak antara, ini baca antara nih. X antara 1 dan 5. Bang? Kalau bentuknya seperti ini. Ya. Ini contoh aja ini lain ya. Ini terpisah ya. Sama ini beda.
Oke. Ini saya kasih contoh yang beda sama yang tadi. Ya, tadi ini kan positif, positif, positif. Kemudian setelah positif, negatif, dan negatif, positif. Jadi bukan di tengahnya min, enggak. Dari kanan ke kiri. Sudah jelas, saudara? Yang tanya? Pak. Baik. Kemudian masih 1A, syarat fungsi turun apa? Syarat fungsi turun. Kapan dia turun? Fungsi turun syaratnya adalah turunan pertamanya negatif atau kecil dari 0. Turunan pertamanya negatif. Sudah jelas? Nah, baru sama ini sama persis nih. Jadi turunan kedua itu X kurang 4X kurang 5 negatif. Nah, faktorannya sama, salin aja. Faktornya apa tadi? X tambah 1 dan X kurang 5. Ini kalian di SMP ya. Kemudian garis bilangannya juga sama. Tinggal salin juga. Ini nilainya ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0 min 1. Ini sama dengan 0, 5 kan. Nah, di depan ini plus. Plus kali plus apa? Plus kali plus. Plus min plus. Nah, tandanya apa? Kecil 0 itu positif dan negatif? Positif. Negatif. Maka yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Apa? Berarti warna hijau. Yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Nah, negatif di sini artinya apa sini? X-nya terletak antara min 1 1 dan 5. Itu bacanya. Ya, antara min 1 dan 5. Ya, sudah paham? Halo. Proses, Pak. Oke. Ya, sebenarnya ini videonya ada yang saya kirim yang periode sebelumnya. Itu enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, kalau Anda nonton pasti tahu. Baik. Nah, berikutnya ini adalah pertanyaannya apa? Interval fungsi cekung ke bawah dan cekung ke atas. Nah, 1B. Kapan fungsi cekung ke bawah? Fungsi cekung ke bawah. Ini yang dua parabol ya. Ke bawah kan begini bentuknya. Enak. Ya. Cekung ke Ya, bawah. Pak. Cekung itu yang dalam, yang cekung tuh ini cermin ya. Yang dalam ini yang cekung, bukan yang luar ya. Itu cebung namanya. Cekung. Ini yang cekung ke bawah. Syaratnya apa sini? Syaratnya adalah turunan keduanya. Oh ya, ini mencapai apa nih? Ini kuncinya. Mencapai maksimum. Maksimum syaratnya apa? Turunan keduanya negatif. Turunan keduanya negatif. Halo? Iya, Pak. Turunan keduanya negatif. Itu yang syaratnya. Oke. Jadi sini negatif ya. Nah, turunan keduanya berapa tadi? Kita lihat sini, kita ada cari tadi. Turunan keduanya paling bawah nih. Berapa nih? Turunan keduanya 2x min 4 kan? F tambah X, ini turun kedua sama dengan 2x min 4. Misalnya sini. 2x kurang 4 kecil dari 0. Maka 2x kecil dari 4. Nah, dibagi dengan ini. 4 kurang 2. Bagi 2. Ya, bukan, 4 kurang 2. 4 bagi 2, Pak. Dibagi 2 ya. Dibagi 2. 2 bagi 2, 1 kan? 1x. Ya. Kecil dari 4 bagi 2, 2. Ingat, kalau positif dibagi dengan bilangan positif, tanda tetap. Tapi kalau dibagi bilangan negatif, maka tanda besar jadi kecil, kecil jadi besar. Ya, terbalik ya. Boleh diulangin tadi, Pak? Oke. Bentar. Yang buat tanda Jadi, itu. syaratnya ini kan mencapai maksimum, ya kan? Puncaknya di atas, ini puncaknya, ini maksimum. Kalau maksimum, kalau Anda mungkin yang parabola, kalau Anda belajar yang di parabola, mana? Saya ingatkan lagi, kalau parabola, mesti enggak? Kalau ini mencapai puncak maksimum, ini puncak minimum. Kalau ini maksimum, mesti enggak? A-nya, kalau modelnya adalah fungsi X adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, ini parabola kan? Atau fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2 kan? A-nya, koefisien X kuadratnya. Maka A-nya negatif, betul enggak?
Sama, kalau ini negatif, berarti turunan keduanya negatif itu. Ini mencapai minimum puncak di bawah, maka A-nya positif. Ya, ini A-nya negatif, sini A-nya positif. Bisa dipahami? Siap, Pak. Halo? Ya. A itu yang turunan kedua. A itu yang sama dengan turunan kedua. A-nya yang sama dengan turunan kedua. Ya. Masih bingung ya? Enggak, Pak. Yang Baik. tadi maksud saya yang boleh diulangin itu yang pembagiannya tadi negatif, ada positif. Oh, ini Iya. 2x berarti ini min 4 pindah ke ruas kanan jadi plus 4 enggak? Apa itu yang lebih kecil atau lebih besarnya tadi yang bisa berubah itu? Kalau ya Pembagian gini. Kalau sini misalnya tadi 2x kecil dari 4, ini kan dibagi pengali ini kan, dibagi 2. Iya. Bagi 2, ini hasilnya x. Dibagi 2, ini 2. Enak, 4 bagi 2 kan 2. Tandanya, kalau dia bagi dengan bilangan positif, tanda tetap. Tetapi kalau soalnya ini min 2x kecil dari 4, ini ada min 2 ya. Atau min 4 di sini, terserah. Minnya mau di kiri atau kanan. Maka ini dibagi min 2 enggak nih? Maka x kecil dari berapa? 4 dibagi min 2 enggak? Iya. 1. Nah, ini bahaya nih. Ya. Jadi kalau ini dibagi dengan min 2, tanda ini terbalik. Ya, tandanya ini terbalik. Dibagi min 2, tanda terbalik. Min 2 bagi min 2 1 x. 4 bagi min 2 kan. Nah, begini jadinya. Oh iya, Pak. Ya? Jelas. Tandanya Makasih, Pak. terbalik. Ya. Halo. Iya, Pak. Oke. Ya, itu yang penting harus tahu. Itu kan pelajaran ketidaksamaan di SMP ya. Oke. Baik. Jadi jawabnya sudah tahu ya. Ini hasilnya adalah x kecil dari 2. Oke. Kemudian kita masuk lagi untuk fungsi cekung ke atas. Fungsi cekung ke atas. Ke atas terpisah ya. Jadi cekungnya ke atas gitu. Nah, ini cekungnya di dalam nih. Ya. Cekungnya ke atas. Berarti ini mencapai minimum. Kalau yang mencapai minimum apa syaratnya? Turunan keduanya positif. Yang A-nya positif. Ya, kalau fungsi kuadrat A positif. Kalau pangkat 3 turunan kedua, pangkat 4 turunan kedua, pangkat 5 turunan kelima, turunan kedua ya. Turunan kedua terus kecuali turunan pangkat 2 ya. Jadi kalau modelnya mana tadi? Di atasnya ini. Kalau fungsinya ini, fungsi x ax kuadrat tambah bx, a-nya dilihat. Jadi kalau dia mencapai maksimum, a-nya negatif. Kalau mencapai minimum, a-nya positif. Jadi a itu pengganti turunan keduanya. Jelas? Untuk yang pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya. Kalau pangkat 2 bisa pakai a-nya. Kalau dihitung pakai turunan kedua sama juga. Paham di sini? Halo. Ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Baik, kita teruskan. Jadi ini turunan keduanya positif. Turunan keduanya tadi berapa? Di sini. Mana tadi? Turunan keduanya 2x min 4. 2x min 4 ya. Jadi 2x min 4 positif. Pindahkan 2x besar dari 4 dibagi, nah pengalinya dibagi 2 positif tetap tanda 2x bagi 2 x, 4 bagi 2 2 ya, hasilnya 2. x besar dari 2. Kalau sini x kecil dari 2, x besar, nggak mungkin sama ya, nggak mungkin sama, pasti berlawan tanda. Satu kecil satu besar. Halo. Iya, Pak. Ya. Jadi yang cekungnya itu adalah di dalamnya ya, di dalam, bukan di luar tetapi di dalamnya.
Ya, sorry, kesalahan. Jadi di dalamnya ya, di dalam ini yang cekung itu adalah di dalamnya. Nah, ini di dalamnya ya. Oke. Selesai ya. Fungsi naik, fungsi turun, fungsi cekung ke atas, ke bawah, cekung ke atas. Oke ya. Kemudian ada satu lagi, titik belok. Syarat titik belok ini 1C nih. Syarat titik belok apa? Syarat Turunan titik kedua. belok adalah Yang kedua. turunan Kedua. keduanya sama dengan Sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Turunan keduanya yang sama dengan 0. Jadi turunan kedua tadi berapa? Turunan keduanya tadi ini 2x min 4 ya. 4. Iya, Pak. X min 4. X kurang 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 4. Berapa x? 4 dibagi 2. Bagi Berapa dua. x? 2. 2. Nah, x ini dimasukkan ke dalam fungsi x-nya berapa tadi? Fungsinya adalah sepertiga x pangkat 3 berapa tadi? Dikurang N 2X kuadrat. 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 7 ya. Nah, masuk ini y ya. Iya. Nah, fungsi x itu kan sama dengan y. Sepertiga kali 2 pangkat 3 kurang 2 kali x kuadrat 2 pangkat 2. 5 kali x-nya 2 tambah 7. Jadi hasilnya berapa nih? 2 pangkat 3 berapa? 8 kali sepertiga 8/3 ya. Ya. Nah, 2 pangkat 2 4 kali 2 8. 5 kurang kali 2 10 tambah 7. Jadi y berapa? 8/3. Nah, ini jumlahkan ini berapa nih? Ini min 18 tambah 7 berapa? Min 11 ya. 11. Min 11. Nah, y sama dengan 8/3 dikurang 11 itu berapa per 3? 3/3. 33. 3 bagi 3 kan 11. Dikali 3 ya. 11 ini kali 3 tuh. Karena 33 bagi 3 11 enggak? Iya. Halo? Ya. Nah, dikurang. Iya, iya. Nah, 8 kurang 33 berapa? Min Min berapa? 25. Min 25 ya. Min Ya, 25. Min 25 per 3. Atau y-nya itu berapa? Min 8/3. Betul enggak? Nah, Iya, dapat Pak. y-nya baru ini titik belok. Titik belok, ingat, tidak boleh sama dengan ya. Kalau koordinat itu tidak boleh sama dengan A kurung gitu. X-nya 2, Y-nya 8/3. Inilah titik belok. Selesai. Halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan untuk titik beloknya jika ada, Pak. Kalau titik belok tidak ada, itu yang kayak gimana, Pak? Titik belok yang ada, nggak mungkin X-nya nggak kita peroleh. X-nya kita nggak bisa dapat. Ya, kalau X-nya nggak bisa dapat, berarti mana bisa dapat Y, iya kan? Berarti itu nggak Iya, mungkin. Nah, kalau yang mungkin ini pasti dapat, ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik. Nah, baru kita masuk ke ini yang seperti yang bertanya di LMS itu masalah harga ekstrim, maksimum minimum ya. Suatu kotak, bilang suatu kotak tanpa tutup, hati-hati nih, tanpa tutup ya. Suatu kotak tanpa tutup, hati-hati ya. Satu kotak tanpa tutup yang alasnya, hati-hati, yang alasnya berbentuk bujur sangkar akan dibuat dari selembar karton yang volume kotak, ini sudah tahu nih, volume kotaknya 32 meter kubik, ini gede sekali ya, hasilnya desimeter kubik atau sentimeter kubik. Tentukan ukuran kotak, ya, ukuran kotak agar bahan itu luas ya, yang digunakan seminimum mungkin. Paham nggak bahasanya itu? Ya, jadi kotaknya kalau kita buat tanpa tutup, ini seperti apa tuh? Tong sampah atau apa ya? Iya nak?
Bisa tong sampah, bisa ya kotak pot bunga juga bisa ya. Tanpa tutup, ya, nggak ada tutupnya. Alasnya berbentuk bujur sangkar, berarti ini sama ya. Alasnya sama, berarti ini kita namakan X, ini X. Tingginya kita namakan T atau H, terserah. T tinggi, H itu bahasa Inggrisnya height, berarti boleh pakai H ya. Jelas ya. Jadi ini adalah tingginya T, boleh. Sudah ngerti maksudnya? Alasnya berbentuk, alasnya berbentuk bujur sangkar, ya. Alasnya berbentuk bujur sangkar, tingginya T. Nah, sekarang diketahui volumenya. Kita misalkan dulu, ya. Kita misalkan apa yang kita misalkan? Panjang kotak berapa? Panjang kotak. Ukuran kotak berarti panjang berapa, lebar berapa itu maksudnya kan? Panjang kotak adalah X, ya enggak? X meter ya. Atau lebar kotak? X. Lebar kotak juga X. Mengapa? Karena bujur sangkar ya. Ini kan bujur sangkar ini. Alasnya yang berbentuk bujur sangkar ya. Kemudian tingginya berapa? T ya. Tinggi kotak adalah T. Nah, diketahui volume kotak diketahui berapa? 32 meter kubik. Nah, volume kotak rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi enggak? Iya. Sama dengan 32. Satuannya enggak saya tulis. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Itu enggak? Iya, Pak. Terus X kali X ini berapa? X kuadrat kali T adalah 32. Berapa T? T adalah 32 dibagi X kuadrat. Ini adalah tingginya kan dalam ukuran panjang dan lebarnya X ya kan. Ini bujur sangkar. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jadi kita misalkan panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Mengapa X? Karena bujur sangkar ya. Panjang dan lebar sama. Tinggi enggak tahu, T. Sudah dapat T-nya, nah baru dia bilang kata sini tentukan ukuran kotak agar bahan itu luas ya, sama dengan luas bahan atau luas yang digunakan seminimum mungkin, berarti sekecil mungkin, sama enggak? Seminimum mungkin, sekecil mungkin. Nah, itu sama minimum ya. Berarti kita cari luasnya yang minimum. Jadi luas itu kita namakan LX. Luasnya luas kotak, ingat luas kotaknya tanpa tutup, apa luasnya tuh? Sama dengan luas alas ditambah luas dindingnya itu namanya luas dinding atau luas dinding boleh ya. Kita namakan luas dinding boleh ya, kasih nama luas dinding. Kalau silinder atau tabung luas selimut, kan kayak selimut tuh ya, digulung gitu ya. Luas dinding, oke. Jadi berapa LX-nya? Luasnya? Alasnya berbentuk disangka dari rusuknya dari X ya. Berarti X kali X apa enggak 2 enggak? Iya. Tambah 4 kali rusuk kali tinggi, benar enggak? Kali tinggi. Luas dindingnya kan keliling alas kali tinggi enggak? Iya. Daripada Anda bikin luas depan tambah luas belakang, apa tuh? Panjang kali tinggi, berarti X kali T. Tambah X kali T, berarti 2XT. Terus dua kiri tambah kanan, juga X kali T tambah X kali T. Jadi ada 4 kan? 4 buah XT-nya, betul nggak? X kali T. Ya. Dinding. Oke. Coba ini, T-nya udah kita cari tadi kan? Berapa T-nya tadi? T-nya adalah 32 per X kuadrat. Ya, kita substitusi. Jadi luas LX-nya, luasnya adalah X kuadrat ditambah 4X kali berapa tingginya tadi? Dari volume kotak diketahui tadi 32 per X kuadratnya enggak? Iya, Pak. 32 dibagi X kuadrat. X-nya bisa coret 1? X-nya bisa coret 1? Ya enggak? Iya. Jauh ya. Jadi LX berapa?
X kuadrat ditambah 4. 4 kali 32 4 berapa? kali 32, 128 ya per X. Sampai sini jelas? Sudah, Pak. Plus Ini Bisa. LX-nya. Nah, dari sini kita cari X yang bawah ini kita naikin ke atas. Jadi apa? X kuadrat X ditambah min 128 kali Min 1. pangkat min 1 enggak? Pangkat min 1 kan? Kalau X-nya berpindah tempat, pangkatnya berubah enggak? berubah Berubah, Ya, Pak. seperti contoh Ya. misalnya A pangkat 3 sama dengan apa tuh? A pangkat min 3 enggak? A pangkat min Ya. 3. Betul ya? A pangkat min 3 ya. Nah, ini adalah apa tadi? X naik ke atas pangkat min 1 kan? Nah, baru kita diferensialkan ya. Ini kita diferensialkan. Jadi berapa? Turunan pertamanya berapa? X 2X. kuadrat turunkan 2X. 2X pangkat 2 kurang 1 kan? 2/1. 2 kurang 1, 1 ya, enggak tulis ya. Paham enggak? Asal mungkin nih, 2 kurang 1. Oke, tambah 128 kali X pangkat min 1, rumus X pangkat N. N kali X pangkatnya kurang 1. Kan gitu kan? Iya, Pak. ya Iya, Pak. Sehingga L aksen X berapa? 2X, ya kan? 2X X ditambah Ini tambah plus 1 kali min Minus min 128. 128 kali X pangkat min kali X dua. min 2. Min 2. Terus dari sini berapa L dalam aksen X? Kita turunkan lagi. 2X kita turunkan berapa? 2X. 2 2. kali 1 min 1 dikurang 128 kali X pangkat min 2 kita turunkan apa? min 2 Pangkatnya Min min 2, X pangkatnya dikurang kurang 1. 1. Ya. Maka turun kedua ini tujuannya melihat apakah dia mencapai maksimum atau minimum enggak. Kalau dia mencapai maksimum berarti nilainya negatif, kecuali 0. Kalau dia mencapai minimum, jalankan seminimum mungkin. Berarti mencapai minimum, berarti turun keduanya harus positif. Besar dari 0. Ya. Ini hasilnya nih, 2 ke 1, 2. Min 2 kali min plus 128 kali 2. 256. 256. Betul ya? 256. Di sini X X pangkat min Min 3 3. min 3. Ya. Oke? Ya, Pak. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Baik. Kalau jelas, nah baru kita tadi karenanya bilang soalnya tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Berarti itu mencapai minimum ya. Maka di sini ada tulis syarat. Syarat. Syarat luas minimum luas LX minimum, betul enggak? Ke minimum kan minta kan? Iya, Pak. Syarat minimum apa? Iya, Pak. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Turunan pertamanya harus sama dengan 0 kan? Itu baik minimum atau maksimum sama syaratnya. Jadi syarat luas LX maksimum L aksen X 0. Syarat LX minimum juga L aksen X-nya 0. Sama syaratnya. Hanya satu maksimum, satu minimum. Pasti turunan keduanya beda. Ya, kita lihat nanti ya. Oke. Nah, berapa tadi L aksen X-nya? Kita cari mana L aksen X. L aksen X-nya mana? Ini ya. Ini L aksen X-nya, ini L double aksen X ya. Ini L X-nya. L aksen X-nya berapa? 2X kurang 128 X pangkat min 2 ya. Jadi kita Ya, ganti Pak. apa? 2X dikurang 128 X pangkat min 2. Betul kan? Nah, ini pangkat min 2 kita balikin lagi. 128 per turun ke bawah. X pangkat 2 enggak? Halo? ya Iya, Pak. Turun ke bawahnya menjadi positif. Naik ke atas jadi negatif. Ya kan? Kemudian kita pindahkan min supaya plus, pindahkan. Jadi 2X sama dengan
128 per X pangkat Min 2. 2. Ya nak, min jadi plus nak. Ya. Min ini pindah Ya. ke kanan jadi plus. Ini bisa bagi 2 nak? Bagi 2. 1 ini bagi 2 berapa? 64. Terus X kuadrat ini dikali silang enggak ke sini? Sama X. Kita silang. Coba. X kuadrat kali X berapa? Kita tulis sini X kuadrat X kali pangkat X sama 3. dengan 64. X min 3. Terus X pangkat 2 kali X berapa? X X pangkat pangkat 3 3. enggak? Nah, 64 itu berapa pangkat 3? 4 pangkat 3 enggak? Halo? Ya. Ya, Pak. Berarti X berapa? X adalah 4. akar 3 Akar dari pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Hasilnya berapa? 4. Ya enggak? Nah, sekarang kita periksa. Benar enggak dia mencapai minimum? Yang apa? Agar luas bahan yang digunakan seminimum mungkin. Berarti luasnya minimum. Kita cari L double action X-nya. Kita salin mana tadi? Ini nih. L double action X-nya berapa nih? 2 ditambah 296 kali X pangkat min 3 ya. Oke, salin. 2 ditambah 256 kali X pangkat min 3. Benar? 2 ditambah 256 kali X pangkat min 3. Ini pangkat min 3 supaya positif hitung ke bawah ya. Jadi menjadi tunang keduanya 2 ditambah 256 per X pangkat 3. Betul nggak gitu? Halo? Ya, Pak. Jadi L double action X-nya berapa? 2 ditambah 256 dibagi 4 pangkat 3. Berapa tuh? 2 ditambah 256 dibagi 64. Berapa tuh? 2 ditambah ini kali 4 ya? Betul enggak? 4 kali 4 16, 4 kali 6 24 sama 1 25. Cocok enggak? Berarti L double action X-nya berapa? Sama dengan 6. 6 itu positif atau negatif? Positif. Positif. Mencapai Positif. minimum. Kalau tunang keduanya positif, besar dari 0, maka dia mencapai minimum. Betul enggak? Benar ya enggak? Agar Benar, Pak. luas, tentukan ukuran kotak agar bahan yang dipakai atau luasnya seminimum mungkin. Ya kan? Baru jawab sini. Jadi ukuran kotak, nah itu. Jawab nih. Kotak berapa? Panjang kotak berapa? Panjang kotak sama dengan X. X-nya berapa tadi? Ini. X-nya berapa sini? X sama dengan 4. ini. Maaf, apa? Kalau ini boleh. Kalau ini. X sama dengan 4. Berarti panjang kotak sama dengan X. Sama dengan 4 meter. Ya. Ini 4. Sama dengan 4 ya. Tulis. 4. Satunya meter. Kan meter kubik tadi kan. Lebar kotak. 4 Lebar meter. kotak adalah X juga. Sama dengan 4 meter. Tinggi kotak. 32. Tinggi kotak sama dengan T. T berapa? T tadi kita lihat sini. T berapa? 32 per X kuadrat. Sini. Mana tadi? 32 per X kuadrat. Berarti sama dengan 32 per 4 pangkat 2 kan? 32 per 4 pangkat 2, 16. 32 bagi 16, 2. Satuannya? 2. Meter. Ya, 2 meter. Jadi satuannya ini panjangnya 4 meter, lebarnya 4 meter, tingginya 2 meter. Sudah jelas? Benar nggak dia mencapai maksimum? Benar nggak dia mencapai minimum? Ya, agar bahan yang terpakai seminimum mungkin. Jadi sama gak luasnya mencapai minimum. Berarti L double action-nya adalah positif. Kalau dia maksimum, L double action-nya harus negatif. Ya. Halo, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke.
Jelas, kita teruskan turunan parsial. Oke, kan turunan parsial. Tapi yang minta turunan parsialnya, turunan kedua ini jelas ya. Mungkin kalau Anda di komputer, notebook atau komputer desktop, ya jelas. Tapi kalau pakai apa? Papan tulis jauh gitu ya. Jadi ini Z-nya adalah Y per X kuadrat dikurang X per Y kuadrat. Nah, kalau kita cari sini adalah do Z per do X, berarti maksudnya diturunkan antara X, betul enggak? Ya, Pak. Nah, ini sudah ini artinya apa? Ini naik ke atas nih. Si X ini naik ke atas. Jadi Z adalah Y dikali X pangkat min 2 enggak? Min, ini artinya apa Ya, nih? Pak. Seper Y kuadrat dikali X, betul enggak? Halo? Ya. Ya kan? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. terus baru sini do Z per do X artinya apa? Diturunkan antara Turunan dari diturunkan antara dari X, ya. Do Z per do X diturunkan antara X, Y-nya dia nggak konstan, Y konstan ikut sebagai pengali. Kalau konstan saja turunannya 0, tapi kalau dia pengali ikut sebagai pengali saja. Nah, ini turunannya berapa? X pangkat min 2 turunannya apa? N min 2 main 2. kali X pangkat min 2 kurang 1 enggak? Iya. Nah, kurang seper Y kuadrat adalah konstanta pengali. X turunannya berapa? 1 enggak? Satu. 1. 1. Maka do Z per do X berapa? Ini menjadi Y kali min 2 Y. Min X 2 pangkat Y. berapa nih? Min X tiga. pangkat berapa? Min 3. Ini tinggal seper Y kuadrat. Ya enggak? Nah, sampai sini jelas ya? Hanya tanya turunan kedua, turunkan lagi. Do Z per do kuadrat Z per do X pangkat 2. Itu artinya turunan kedua, turunkan lagi, tak ada X. X saja ya, ini tidak ada X. Berarti ini konstan. Berarti min 2Y ini konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Turunan ini berapa? Pangkatnya min 3, X pangkat min 3 kurang 1. Ya enggak? Dikurang, ini konstan. 0. Konstan turunannya apa? 0. Kan supaya kuadrat bukan X. Konstan saja. Kalau konstan saja diturunkan 0. Ya. Sehingga hasilnya berapa sini? Min 2Y kali min 3 berapa? Plus 6Y 6Y. kali X pangkat min 4. 4. Sama dengan apa? 6Y per X pangkat 4. 4. Paham ini? Pak, Ya. untuk 6Y kali X min 4 kalau dibalik jadi 6X pangkat 4Y itu sama aja kan? 6Y tetap, tapi X pangkat min 4-nya diturunkan supaya positif. Supaya tandanya positif diturunkan ke penyebut. Maksud saya untuk penulisannya, Pak. Beda ya hasilnya nanti. Ya. Ini maksudnya sebetulnya di sini boleh, tapi baiknya pangkatnya itu jadikan positif. Ya. Min 4 itu menjadi plus kalau dia berpindah tempat dari pembilang ke penyebut. Paham? Paham, Pak. Oke. Demikian juga untuk yang satu lagi. Z sama dengan Y per X kuadrat dikurang X per Y kuadrat. Nah, sekarang ini mau turunkan terhadap Y. Yang kedua kan. Diturunkan terhadap Y, lingkari Y-nya. Kalau ini sudah, ini artinya apa nih? Ini artinya seper X kuadrat konstanta pengali Y kali Y ya. Dikurang X kali Y-nya naik ke atas. Naik ke atas jadi Y pangkat min 2 enggak? Ya. Halo? Terhadap Y Iya, ya? Pak. Berarti sini turunan Z terhadap Y. Jadi do Z per do Y. Konstanta seper X kuadrat ikut sebagai pengali saja, salin saja. Y turunannya berapa? Terhadap Y. 1 enggak? 1 dikurang X kali Y pangkat min 2 turun apa? Pangkatnya min 2. Y pangkatnya min 2 kurang 1. Ya enggak?
kurang 1. Kurang 1 ya. Oke. Sehingga do Z per do Y berapa? 1/X kuadrat kali 1 tetap. Ini min kali min plus Plus X kali Y pangkat berapa? Min 2 tambah min 1, min 3 enggak? 3. Oke. Ini kita turunkan lagi ya. Tadi ini sampai mana tadi? Sampai sini tadi ya. Ini kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi jadi do kuadrat Z per do Y kuadrat. Diturunkan terhadap Y saja, lingkar Y. Berarti ini bukan Y. 1/X kuadrat bukan Y, turunannya apa? 0 enggak? Kan bukan Y. Kalau bukan Y ini konstan, berarti 0. Tambah X kali, turunan Y berapa sini? Min 3 Min 3. kali Y pangkat Y, min 3 min 3 kurang kurang 1. 2. 1. Ini agak. Min 3 kurang 1 kan? Min 3 Ya. kurang 1. Kelihatan enggak nih? Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Tampaknya enggak kelihatan. Ini Y berpangkat min 3 kurang 1. Sehingga hasilnya apa sini? Ini hasilnya Min. apa? Min 3X Min 3 kali Y X pangkat kali min Y 4 enggak? pangkat min 4. 4. Nah, pangkat min 4 supaya positif turun ke bawah. Jadi min 3X per Y pangkat 4. Ya. Inilah apa? hasilnya. Ya. Untuk yang tadi min X kali min 2 itu kan harusnya plus 2X ya Pak. Tapi kenapa cuma plus X ya? Yang sebelah kiri ya? Ini, sebelah Yang kiri sebelah ini. kanan Pak. Sebelah kanan yang mana? Min 2. Yang setelah diturunkan Oh, ini ada duanya terhadap ya? Y Pak. Sorry. Iya. Ya, ini ada duanya, sorry. Ini min, jadi ini plus 2 ya. Ya enggak? Min kali min Ya, 2 Pak, kan plus 2X. 2. Sorry, Ya. saya salah nih. Kali 2 berarti ini adalah 2X ya, plus 2X. Plusnya digeser. Jadi ini ya, terima kasih Anda. Plus 2, ini plus 2 ya. Nah, 2 kali ini jadi 6 ya. Plus kali min, nah, 3-nya jadi 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya sini adalah 2 kali min 3, min 6X, Y pangkat 4. Berarti ini min 6X per Y pangkat 4. Paham? Paham, Mbak. Oke. Yang lain ada yang tanya enggak? Halo, sebelum saya lanjutkan. Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke. Kalau enggak ada, oh ya ini saya bisa jelaskan ada untuk yang nomor nomor berapa nih? Untuk yang terakhir ya, nomor 3 ya. Mesti tahu rumusnya dulu ya, rumusnya. Nah, untuk tahu rumusnya saya jelaskan dulu. Tunggu dulu, ini ada pertanyaan enggak dulu tentang ini? Turunan parsial. Namanya turunan parsial. Halo? Belum Pak. Enggak, Oke. Pak, belum. Masih belum. Enggak ada. Oke. Sekarang ini turunan parsial dari fungsi implisit. Kalau tadi itu turunan parsial dalam bentuk eksplisit namanya itu. Eksplisit ya. Ini turunan parsial dari fungsi implisit. Implisit. Ya, fungsinya implisit. Ya. Jadi fungsi X, Y, Z sama dengan konstan C. Ya, sama dengan konstan. Ya. Ini adalah fungsi implisit. Ya, adalah fungsi implisit. Gado-gado campuran ya. Nah, diferensialnya berapa? Diferensial dari fungsi implisit ini, kalau C diturunkan 0 enggak? Iya. Kalau C diturunkan 0 enggak? Iya Pak. D ini artinya diferensial. D ini artinya diferensial ya.
Diferensial dari fungsi implisit C diturunkan 0. Paham? Nah, menurut total diferensial atau disebut diferensial lengkap ya, total diferensial, bahasa Inggrisnya double F, diferensial misalnya. Diferensial atau disebut juga diferensial lengkap itu adalah D dari fungsi implisit tadi itu adalah turunan parsialnya sini apa? Do F per do X. Sini ada do F per do Y. Ini dua turunan parsialnya kan? Antara X dan Y. Kemudian ini dikali dengan, kalau ini do X, ini dx. Dx atau do X juga bisa ya. Ini do X atau dx. Tapi ini bagusnya do X aja. Terus ini per do Y kali do Y. Do itu artinya diferensial sama ya. Kalau dia single, maka pakai dy per dx. Tapi kalau dia bentuknya seperti ini banyak ada x, y, z, plural, maksudnya fungsinya lebih dari satu macam, maka kita pakai do f per do x. Turunan f ada x, do f per do x. Turunan f ada y, do f per do y ya. Ini namanya turunan parsial. Turunan parsial. Sudah jelas? Halo? Ya, Pak. Jelas, Oke. Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau jelas, kalau bentuk ini saya per do X semuanya. Ini ya, sampai sini jelas ya. Kalau ini saya per do X, jadi D dari turunan parsial dari bentuk fungsi implisit di per do X, ini do lah ya, diganti do. Do sama D sama do itu sama sebetulnya, hanya D itu ya. Ini do apa? Do X, maka yang ini tetap do F per do X kali do X, terus ini do F per do Y kali do Y. Karena ini per do X, yang ini per do X, ini per do X. Apa yang terjadi? Ini do X per do X satu nanti. Satu ya, coret ya, satu. Maka tinggal apa? Maka tinggal, ini sekali lagi, ini kan tadi sama dengan 0. Ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0 kan? Kan ini sama dengan 0 tadi. C itu dengan 0, ini sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, jangan lihat yang depannya, tidak usah lihat lagi, tapi yang kita tinggalkan sini apa? Do F per do X ditambah do F per do Y Y. kali do Y per do X. Ini kita turun ke rumusnya ya. Nanti tinggal rumusnya pakai. Sampai sini jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Nah, yang kita mau cari itu ini ya. Do Y per do X berapa? Berarti ini kita pindahkan kan? Yang ini kita Ya, ke pindahkan yang sebelah kanan. kiri. Ya, ke kanan betul. Jadi tinggallah sini do F per do Y, ya enggak? Ya. Ini do yang kanan yang tinggal nih. Do F per do Y-nya yang kita mau cari kan ini. Ya. Ya, jadi do F per do Y kali apa tuh? Kali Do Y per do X. kali do Y per do X kali do Y per do X sama dengan negatif, ya enggak? Pindahkan ini Ya. ini dipindahkan jadi do F per do X min do F per do X. Oke ya. Nah, Ya. yang kita mencari kan ini. Berapa do Y per do X? Berarti min Do do F per F per do X dibagi dibagi do do F F per per dy. do Y. Do Y. Oke ya. Jelas sampai sini? Nah, Jelas. kalau Y-nya ini saya ganti dengan Z, apa jadinya? Maka di sini dibuat sini jika Y-nya sama dengan Z, apa yang terjadi? Ini menjadi apa sini? Jadi Z. bentuk ini ya. Do Bentuk Z ini. Z per do X ya. Kalau saya ganti Y dengan Z, berarti do Z per do X sama dengan apa?
Nah, ini min bagi plus min ya. Min letak tengah-tengah. Min. Gitu ya. Min ini Ya. letak di tengah-tengah. Sini jadi Y-nya kita ganti Z. Berarti ini do E per do X dibagi do E per do Z. Betul nggak? Ya. Iya, Nah, Pak. inilah menjadi rumusnya. Jadi do Z per do X itu adalah min do E per do X dibagi do E per do Z. Jadi do Z per do X adalah min do E per do X dibagi do E per do Z. Sudah paham? Mana? Halo? Jelas? Nampak jelas. Jadi rumusnya ini yang kita pakai. Ini Z-nya ini, jadi Y-nya diganti dengan Z, ya. Y-nya kita ganti dengan Z. Oke. Nah, begitukah yang tadi kita salin lagi yang sebelumnya? Mana itu? Tadi kan yang ini ya. Mungkin saya kasih warna kuning. Mana? Yang ini. Total diferensial ya. Total diferensialnya adalah ini kan. Ini yang saya kuning ini. Total diferensialnya ini kan. Halo. Iya, Pak. Salin ya. Total diferensialnya saya salin lagi. Saya tulis lah. Total diferensial misalnya. Apa tadi? D dari fungsi tiga variabel Siap. tadi itu sama dengan apa tadi? Do E per do X sini. Do E per do Y ini turunan parsialnya. Dikali kalau ini per do X, ini kali do X. Kalau ini per do Y kali do Y, ya nak? Nah, ini kita perkan ya. Jadi ini do dari fungsi ini kita salin tiga variabel tadi per do X kan per do Y. Berarti ini apa? Do E per do X kali do X ditambah do E per do Y kali do Y. Nah, ini per do Y. Maka sini per do Y per do Y. Do Y per do Y bisa cari enggak? Bisa. Nah, ini ingat tadi ini sama dengan 0 ya. Jangan lupa tadi ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Maka yang kita ambil ini ya. Jadi apa nih? Do F per do X kali do X per do Y sama dengan ini yang tinggal ini kan? Halo. Yang ini yang Ya, tinggal Pak. sekarang kan? Ini pindah ke kanan jadi min ya. Min Iya, do Pak. F per do Y. Ekspor dulu, ya. Yang kita mencari ini. Jadi ini kita cari ini menjadi apa? Do X per do Y sama dengan apa? Min do F Min. per do Y dibagi do F per do X. Ekspor dulu, X. Kenapa ini ya? Nah, sekarang jika X sama dengan Z, apa yang terjadi? Jadi X-nya kita ganti. X ini kita ganti dengan Z. Apa jadinya? Kalau X yang kita ganti dengan Z, apa jadinya? Do Z per do Y sama dengan apa? Nah, min ini bagi plus min ya. Tengah-tengah min per sini apa? Do F per do Y ya. Per do Y dibagi do F per do Z. ya. Dibagi do F per do Y dibagi do F per do Z. Nah, ini jadinya. Ya. Jadilah ini yang rumus do Z per do Y-nya. Paham? Halo. Jelas? Paham, Pak. Rumusnya? Jelas. Oke. Kalau jelas, nah sekarang baru kita masuk ke masalah sebenarnya. Ya. Masalah sebenarnya kita simpan dulu. Cukup jelas ya? Nah, Pak. baru kita, ini bagian terakhir ya. Berarti kita mau jelaskan yang LMS ini. Ada pertanyaan di LMS tadi pagi saya lihat. Ada yang sama dengan 6 ya. Ada yang tanya 6 itu datang dari mana? Memang itu yang harus diketahui. Kalau tidak ketahui tidak bisa kerjakan.
Ya. Oke. Seperti tadi, kalau tidak ketahui volumenya, yang nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Kalau kita tidak ketahui volumenya, tidak bisa kita hitung luasnya, ya kan? Halo? Betul, Iya, Pak. Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Betul. Oke. Nah. Baik. Nah, sekarang ini dia tanya ini kan, berapakah dou Z per dou X kalau ini diketahui? Begitu kan? Nomor 3 belum. Nomor 3. Ini nomor 3. Oh, salah tadi ya. Tadi nomor 3. Ini nomor 4 ya? Iya, Pak. Nomor 3 bukan yang tadi tunang parsial tadi. Yang dou kuadrat Z per dou X kuadrat. Udah kan? Halo? Udah, Pak. Belum, Pak. Anda udah mimpi. Belum masuk atau emang udah hasil akhirnya itu aja, Pak Ibu. Udah. Ini nomor 3. Iya, betul, Pak. Udah, Pak. Nomor 3 udah, Pak. Udah. 3 ini kan? Udah, Ini Pak. nomor Iya, 3. udah, Pak. Udah kan? Kok belum? Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 ini yang, nah, ini nomor 4. Ini yang baru saya buktikan rumusnya tadi itu ya. Nah, rumusnya kita tinggal pakai. Sekarang gimana? Apa yang kita cari? Oh ya, ini terlebih dulu kita bikin ini fungsi F ya. Ini kita namakan fungsi F. Ya, fungsi F. Misalkan ya, gitu ya, misalkan fungsi dari 3 variabel X, Y, Z itu sama dengan ini, salin nih. E pangkat X, Y, Z dikurang Z kali kosinus dari Y per X, sorry. Y per X ya. Y per X. Ini yang sama dengan 0. Betul enggak? Sama 0-nya kita enggak pakai ya. Oke, sama 0-nya kita hilangkan aja lah. Sama dengan 0-nya kita hilangkan. Kok jadi save lagi deh. Lagi simpan nih. Dia tanya dou Z per dou X. Rumusnya apa tadi dou Z per dou X? Dou Z per dou X sama dengan min dou F per dou X dibagi dou F per dou Z enggak? Ya tadi mana? Iya, Pak. Yang rumus pertama yang salah tadi. Halo? Bentar ini masih di Iya, betul. Pak, betul. ya. Jadi ini sama dengan 0-nya enggak usah ditulis. Oke. Nah, sekarang ya, dia rumusnya tadi yang kita pakai yang mana? Yang pertama atau kedua? Pertama ya. Nih. Dou Z per dou X adalah negatif dou F per dou X dibagi dou F per dou Z. Ini dou F per dou X dibagi dou F per dou Z. Ada min ya. Ada minnya. Lalu ada min di tengah. Jadi di sini kita akan cari apa? Dou F per dou X dulu. Ya kan? Dou F per dou X dan dou F per dou Z. Berapa dou F per dou Z? Dou F per dou X. Diturunkan terhadap X ya. X. X ya. Tapi ini bentuk E pangkat U. Rumusnya apa? E pangkat U kali U U aksen. aksen. Betul nggak? Tapi U Betul, aksennya Pak. terhadap X. Kan ini kan per dou X nih. Per dou X dari X diturunkan. Dikurangi Z adalah konstan pengali. Nah ini cos U. Rumusnya apa? Cos diturunkan apa? Mesin. Sin. Min sin. Min sin. Min sin. Min sin ya. Min sin U. Min Aksen. sin U kali U aksen. Aksen. U aksen gitu ya. Ya. Dikali U aksen nih. U aksen. Ini juga aksen, betul enggak? Ini ada aksen Pak. ya kan? Ya. Oke. Jadi ini aksennya apa? E pangkat X, E, Y, Z X, enggak bisa ya. diganggu. X tunannya berapa? 1. 1 kali Y, Z. Betul enggak? Betul. 1 kali Y, Z. Betul enggak? Benar, Iya. Pak. Kali aja. Nah, kemudian min kali min Plus. Plus. plus Z Plus. kali sin Y Sin. per X kali, oh ini Y per X, kan kita turunkan terhadap X. Berarti X-nya naik ke atas, boleh enggak? Ya. Sama nanti Y dikali X Min pangkat satu. min Min 1 1. aksen. Ya.
Tapi aksennya terhadap X. X, bukan Y, X. ya. Y X. kosanta pengali. Jadi ini hasilnya apa? E pangkat X, Y, Z. Nah, 1 kali YZ, kan lagi YZ. YZ Terus atau letak di depan tuh ya. Tambah Z dikali sin sinus dari Y per Y X per tetap X. halin. Nah, Y ini per X. Y-nya kosanta pengali. X pangkat min 1 turunkan apa? Pangkatnya min 1. X pangkatnya min 1 kurang 1. Itu enggak? Dikurang 1. Iya. Ya, ini turunannya ya kan. Min Nah, ini 1, YZ-nya letak di depan. min 1, YZ min 2. kali E pangkat X YZ. Ya, ini kali titik di sini. Ditambah Z kali hati-hati nih. Ini X pangkat berapa hasilnya? Ini X pangkat min 2 enggak? Iya, Pak. Halo? Ya. Jadi ini tandanya ini ada min. Min kali plus. Apa sih? Min enggak? Min. 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 Oke. Terus ini YZ. YZ. hasilnya apa? YZ. Oke. Y kali Z, YZ. Betul. Terus ini X pangkat min 2 turun ke bawah X kuadrat enggak? X kuadrat. X pangkat min 2. X pangkat min 2 menjadi X pangkat min 2 kan nih. Iya, Sama enggak dengan X kuadrat? Sama. Maksudnya seper X kuadrat. Ya, Seper turun S ke bawah kuadrat. kan? Per S kuadrat. Ya, jadi Sama, Y Pak. kali Z. Y Ya. kali Z. YZ. Terus X pangkat min 2 turun ke bawah X kuadrat. Kali sin Y per Z. Y per X, sorry. Sampai sini jelas? Ini hasilnya. Jelas, Pak. Ini adalah Ya, Pak. do F per do X. Jelas? Jadi do F per do X-nya adalah YZ kali E pangkat X YZ dikurang YZ per X kuadrat kali sin Y per X. Cukup jelas di sini? Ini jalannya tadi kita mau tunjukkan jalannya ya. Yang ini. Yes, Pak. Oke. Nah, berikutnya cari Penulisannya apa? harus Apa? YZ-nya di depan ya, Pak. Ya, sebaiknya di depan ya. Bisa difaktorkan atau biar aja lah. Oke ya. Sekarang kita salin lagi nih. Ini kita salin yang ini. Kita salin ya. Kita salin di halaman berikutnya apa? Fungsi yang misalkan tadi X, Y, Z sama dengan apa tadi? Sama dengan E pangkat X, Y, Z. Ya, terus apa tadi? Dikurang Z. dikurang Z kali kosinus Y per X ya? Y per X. Y per X ya. Benar ya? Oke. Y per X. Nah, sekarang yang kita cari adalah do F per do Z. Diturunkan terhadap Z. Nah, ini E pangkat U turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. U aksen, tetapi terhadap Z ya. Iya, U Pak. aksen terhadap Z. Ini turunkan terhadap Z. Oke. Kemudian ini Z aksen. Ini konstan ya anggap nih. Ini bukan Z ya. Bukan Z, berarti ini konstan. Ini tetap ya. Z diturunkan. Berapa Z turunannya? Min Z jadi min 1 enggak? Min 1 Iya. kali cos Y per X adalah konstanta ikut sebagai pengali aja. Iya kan? Halo? Ya, Pak. Sehingga Iya, ini Pak. hasilnya apa? X, Y, Z kali, nah ini Z 1 turunannya. Tinggal X, Y enggak? X, Y kali 1 enggak? XY. Kali 1 gitu ya. Dikurang Iya. kali ini kosinus Y per X ya. Y Kali per 1. X. Ini kali 1 tetap. Sehingga ini hasilnya XY kali 1 XY letak di depan XY kali X, Y, Z. kali E berpangkat X, Y, Z minus kosinus Y per dari X. Y per X. Udah. Ini adalah do F per do Z. Oke. Ini dapatnya. Sudah? Baru terjawab. Sini apa? Do Jadi, Z dia tanya do Z per do X ada rumusnya apa? Negatif minus do F do F per do per X do F dibagi do X. do F per do Z. DZ. Bisa nggak itu rumusnya? Ya. Halo, rumusnya ini kan? Ya, Iya. Pak. Sehingga do Z
per do X sama dengan negatif dari, panjang. Negatifnya di tengah-tengah boleh. Berapa do F per do X tadi? YZ. Do X misalnya ini. YZ. YZ. Jadi YZ dikurangi Kali YZ kali E pangkat X YZ Kali XYZ. dikurang YZ. YZ YZ per per X kuadrat. X kuadrat. kali Nah, ini sama tinggi ya. Salah. YZ per X kuadrat dikali sin sin X per sinus Y. dari Y per Y X. per X. Ya. Terus yang baru dapat dari ini do F per do Z apa? XY kali E pangkat XYZ dikurang cos Y per X. Ya kan? Ya. Jadi XY Ya Pak. XY kali E pangkat XYZ dikurang Cos Y per kosinus X. Y per X. Ya. Selesai. Inilah jawabannya. Sudah jelas? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak. Ya, seperti itu hasilnya. Nah, tugas Anda bisa kerjakan. Nah, sekarang yang tadi ada apa sih ini ya? Ini lebih satu. Nah, Pak Arya mau nanya boleh nggak? boleh. Jadi tadi yang nomor 4 tuh kalau misalnya yang diturunin fungsi Y sama fungsi, mungkin nggak kalau yang diturunin itu DY per DZ gitu? DY per DZ. DY per DZ kalau rumusnya, maka saya lihat dulu. Dia tanya apa? Do Z per apa tadi kan? DX per DZ kan yang di pertanyaanku. Tapi kalau misalnya Pertanyaannya sini kan ini ya. Oh, enggak. di nomor 4, Pak. Oh, ini yang nomor 4 ya. Ini yang ditanya sih do Z per do X. Kalau ditanya do Z per do Y, pasti yang dicari sini adalah do F per do Y. Itu rumusnya kan? Coba Ya. lihat rumusnya. Yang nomor 2 ini. Berarti Ini. mungkin aja ya, Pak? Do Z per do Y adalah min do F per do Y per do F per do Z. Oke. Ya. Jadi Ya, ini Z-nya di bawah, F-nya Y-nya yang di atas kan do F per do Y min ya, min do F per do Y dibagi do F per do Z. Paham ya? Ya, paham, Pak. Oke. Kalau yang Jadi tanya itu mungkin ya. aja ya, Pak ya? Hah? Jadi mungkin aja ya? Ya, kalau Anda tanya ya ini, kalau do Z per do Y berarti min do F per do Y per do F per do X. Kalau tadi do Z per do X min do F per do X per do F per do Z. Penyebutnya tetap do F per do Z yang XY-nya ini. Kalau per do Y per do Y, do F per do Y. Kalau do Z per do Y, do Z per do X, berarti ini do F per do X, ya kan? Oke, Rumus yang Pak. tadi. Makasih. Ya, baik. Kemudian yang ini ada pertanyaan Anda tadi. Nah, ini yang problemnya oleh rekan Anda. Siapa tadi? Ada Jen di belakang gitu. Ya, ini ada yang kurang soalnya. Di sini harus ini minimum ya. Ini adalah minimum. Minimum ya. Ada yang kurang sini. Di sini ada harusnya luas lapisan apa? Lapisan kapsul ya. Luas permukaan kapsul itu diketahui 6, satunya dalam sentimeter, berarti sentimeter persegi. Ini yang kurang. Kalau ini tidak diketahui nggak bisa dapat, maka ada angka 6 tadi itu. Jelas? Betul, Pak. Oke ya, Iya, kita Pak. mulai ya. Luas permukaan kapsul ini adalah luas permukaan yang dilapisi emas. Ya, nak jadinya kan? Ya. Seseorang ingin mempunyai perhiasan berbentuk kapsul yang dibentuk dari 2,5 bola ujung-ujungnya ya. Jadi kalau kita gambarkan ini tabung.
ini tabung. Terus ini ada setengah bola. Sorry, ini jelek gambarnya. Sini tengah, sini ada. Ini pelampangnya ya. Ini juga di sini. Ini kalau kita gambarkan, ini adalah nampak ya? Ini setengah bola ujungnya. Kalau digabung kan satu bola. Yang tengah ini adalah silinder, benar nggak? Iya, Pak. Ya, ini adalah setengah bola. Ini juga setengah bola. Tapi yang tengah adalah tabung. Tabung atau silinder, benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini jari-jarinya kita namakan R atau X, boleh gak ya? Ini sama panjang. Ini sama panjang, ini juga sama panjang ini. Ini adalah RR. Ya. Tingginya T. Oke? Nah, yang diketahui itu adalah luas permukaan kapsul. Ya, luas permukaan kapsul. Itu diketahui ya. Jadi kita tuh cari nih luas permukaan LP ya. Luas permukaan kapsul adalah apa? Halo. Luas 2 bola tambah luas tabung. Ya, setengah bola tambah setengah bola kan satu bola. Berarti ini P1 luas bola. atau yang ini luas selimut tabung dan. Tapi alasnya enggak ada ya, alas semua tutup enggak ada kan. Tabungnya mendatar gitu ya. Jadi adalah luas selimut tabung atau silinder ditambah luas permukaan bola ya. Permukaan bola. Paham ya? Jadi luas permukaan kapsul itu ini diketahui sama dengan berapa? 6 cm persegi. Ini yang tadi ada yang tanya dari mana angka 6. Harus diketahui, kalau tanpa diketahui tidak bisa dicari. Nah, baru kita cari luas kapsul ini adalah luas selimut. Berapa luas selimutnya itu? Keliling alas 2 PR, ya enggak? Keliling alas itu kan PD. Di SD berapa? 227 kali garis tengah. Garis tengah itu 2R enggak? Kalau diameter. Kalau ini lingkaran, ini R, garis tengahnya D ya. Berarti D adalah 2R. Iya, Pak. Iya. Anda belajar di SD keliling lingkaran, rumusnya apa? 227 kali garis tengah, betul enggak? Halo? 27 itu Pi, garis tengah itu adalah 2R, betul enggak? Iya, Pak. Jadi 2PR, enak? Iya, Pak. Oke. Maka luas selimut berapa? Luas selimut tabung apa? Luas selimut tabung adalah apa? Keliling alas kali tinggi enggak? Kalau lihat gambar ini. Keliling alas kali tinggi kan? Kali tinggi, Pak. Iya. Kalau dibuka itu menjadi keliling alas itu panjang, tingginya lebar. Luas segi panjang adalah panjang kali lebar kan? Jadi keliling alas dikali tinggi ya. Keliling lingkaran dikali tinggi. Jadi sini adalah keliling alasnya 2 PR dikali tinggi. Artinya apa? 2 PRT, enak? Ya. 2 PRT. Sudah jelas ya? Kemudian luas bola apa? Luas permukaan bola. Itu memang ada rumusnya. Apa? Luas permukaan bola adalah seolah 4 kali luas lingkaran enggak? 4 PR kuadrat. Ya. Halo? Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya. Nah, sehingga ini terjadi sini luas kapsul. Luas kapsul itu adalah
Dua. selimut bola tadi apa? 2 PRT, 2 PR 2 PRT. ditambah 2 PRT ditambah enak. Benar 4 ya? 2 PRT 4 PR ditambah luas kuadrat. permukaan bola PR kuadrat. 4 PR kuadrat. Nah, ini diketahui 6 cm persegi. Ini given. Tanpa ini nggak bisa dicari. Dari sini kita cari T. Berapa T? Jadi 2 PRT sama dengan 6 dikurang 6 4 dikurang PR kuadrat. 4 Anda lihat nanti. kuadrat. Benar nggak yang ada di lesson note-nya? Berapa T? T adalah 6 kurang 4 PR kuadrat dibagi dengan Dibagi 2 PRT. 2 PR. Ya, 2 PR. Maka ini yang kita benar temu ini jadinya datang dari situ. Sudah jelas? Pak. Halo. Yes, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Pak, jelas, ya? Pak. Nah, dapat tingginya. Nah, setelah dapat tingginya barulah dia bilang sini tanya apa sih? Ya. Seseorang ingin mempunyai perhiasan berbentuk kapsul yang dibentuk dari 2,5 bola, itu sama dengan 1 bola, dan 1 tabung yang dilapisi emas. Ini model gini ya, ujung-ujungnya setengah bola. Jika dia hanya memiliki emas yang cukup untuk melapisi benda dengan luas permukaan dalam satuan sentimeter persegi, di luas permukaan kapsul itu diketahui 6 cm persegi. Tentukanlah ukuran kapsul tersebut sehingga volumenya maksimum. Hati-hati. Volumenya maksimum. Berarti turun kedua volumenya adalah kecil dari 0, ya, negatif. Oke? Nah, kita mulai hitung berapa volume benda itu apa? Volume kapsul. Volume kapsul itu bentuknya adalah Tabung tambah volume bola. sama dengan volume tabung, betul enggak? Iya, Pak. Volume Ditambah tabung volume bola. ditambah dengan volume bola, betul enggak? Bola. Nah, jadi volume kapsul itu volume tabung apa rumusnya? PR kuadrat kali tinggi, Pak. Luas lingkaran, alasnya luas lingkaran PR kuadrat kali T, nak. Iya, Pak. Ya. Luas lingkaran, luas alasnya luas lingkaran kali T. Luas bola adalah 4/3 PR pangkat 3 kan? Halo? Iya, Pak. Nah, terus PR kuadrat dikali tingginya tadi kita cari sini berapa tadi? 6 dikurang 4 PR kuadrat per 2 PR, ya. Berarti sini 6 dikurang 4 PR kuadrat per PR. 2 PR, ya. Benar tadi? Coba lihat. 6 dikurang 4 PR kuadrat per 2 PR. Iya. Tambah 4/3 PR pangkat 3. Nah, ini P-nya bisa coret. R-nya bisa coret nggak nih? R-nya coret 1. Bisa. Tambah 1, Tinggal Pak. R1 ya. Tinggal R1. Berarti ini tinggal apa sih? Ini sama dengan berapa? Oh ya, ini sudah coret, PR-nya sudah coret. Ini berarti 6 saya bagi 2 kan ini R. Ini tinggal R ya, R kali Ya. 6 bagi 2 berapa? 3. 4 bagi 2, 2 kan? 4. 2. 2. Tapi ada R kuadrat ya. P-nya. P-nya Masih. coret hilang ya. Berarti ini P-nya masih ada sini. 2 PR Ya. kuadrat. Betul gitu? Yang P Ya, ini Pak. kan masih ini coretnya tadi. Yang P di P atas. sini belum dicoret, enggak ada coret. Jadi 4 Ya. PR kuadrat bagi 2 PR kuadrat. Ditambah 4/3 PR pangkat 3. Betul ya? Ini adalah Ya, Pak. volume kapsul. Kapsul. Nah, dapat ini, cari V aksen. Ini kalian dulu, sorry. V kapsul. Sama dengan apa? Ini kali 3R dikurang 2 PR pangkat 3 enggak? PR pangkat 3. Iya, Pak. Iya. Tambah 4/3 PR pangkat 3. PR. Oh ya, ini bisa kita gabung ya, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan bisa enggak? Ini sama-sama pangkat 3 kok. Bisa, Pak. Ya, Pak. Berapa? Min 2 tambah 4/3 berapa? Jadi volume atau V aja berapa? VR ya, dalam satuannya R ini.
Vx jadi VR sini. Apa hasilnya? 3R 3R min 2 min- tambah 4/3 berapa? Min 2 ditambah 1/3. Hasilnya? Min 1/3 ya? 1/3. Dua, Pak. Dua, Pak. Min 2/3 tuh. Atau ini sama penyebut? 6/3 aja, Pak. Nah, kita 6/3 kan gampang 2, Pak. gini. Lebih gampang gini aja. Nah, aduh. Jadi save tertekan nih. Jadi simpan ya. Sabar ya. Lewat sedikit apa-apa kan jam 9. Cuma jam dari sana absen, kita bisa absen nih. Pak. Pak. Kita habis selesai. Nggak Aduh, apa-apa. lama banget. Tuh, bulat nih. Min 2 ini adalah min 6/3 enggak? Min 6/3 Ya, Pak. ditambah Ya. 4/3. 4/3 jadi min 2/3 ya. Min Iya, 2 Pak. per Min 3. 2/3. Kok hilang ya? Masih. Lama amat setnya. Cuma hasilnya kurang bagus ya. Dalam akar itu. Dalam R. Jadi yang pertanyaan apa gender itu ya? Saya lupa nama depannya apa. Kurnia, Pak. Kurnia ya, ada kurnia depannya. Kurnia di titik gen gitu belakangnya. Ini aduh lama banget. Tempat Anda hujan nggak? Ini hujan sini. Dengar suara hujannya? Enggak. Enggak, Pak. Nggak Enggak, dengar Pak. ya. Nggak pernah hujan, Pak. Rumah terang, Pak. Kok lama banget? Ah, sudah. Jadi ini min 2/3 ya. Min 2/3 PR pangkat 3. Ya. Ini apa? Nanti 3. Nah, sekarang seperti tadi cari V aksen R. Berapa V aksen R? Cara R. R diturunkan. Berapa nih? Ini 3 kali 1 dikurang 2/3 pi R pangkat 3 diturunkan 3 kali R pangkat 2 enggak? 3 kali R pangkat 3 kurang 1. Ya enggak? Sehingga ini Ya, hasilnya 3 dikurang 3-nya udah coret namanya nih. Coret. Jadi tinggal 3 dikurang 2 pi R kuadrat. jadi 2pi R kuadrat. Bukan enggak? Benar. Ini apa nih? Ini P aksen R. Kemudian cari P double aksen R berapa? P berdasarkan R adalah sama dengan, nah 3 diturunkan 0 kan? 3 diturunkan 0. Ya. 3 turunkan 0. Betul ya? 3 ini turunkan 0. Min 2pi R kuadrat diturunkan. R kuadrat diturunkan menjadi N kali R pangkat 2 kurang 1. 2R kan? R kuadrat turunkan 2R. Sehingga P berdasarkan R adalah min 4 PR. Ada 4 minnya pasti negatif. Ya kan? R-nya kan positif. Jelas? Nah, baru sini syarat. Apa yang tadi? Syarat V maksimum. Betul nggak? V maksimum adalah V aksen sama dengan 0 kan? V aksen R. V aksen sama dengan 0. V aksennya mana tadi? Yang atas tadi. V aksennya adalah 3 dikurang 2 pi R kuadrat sama dengan 0. Maka 3 sama dengan 2 pi R kuadrat. Berapa R kuadrat? Wah, tambah deras. Berapa R kuadrat? R kuadrat adalah 3 per 2 pi. Berapa R? Akar dari 3 per 2 pi. Ya? Iya, R-nya adalah akar dari 3. Ini Anda lihat tadi. Cocokkan nanti. R-nya adalah ini. Nah, berapa T? Masukkan. Ya, T. Berapa T? T tadi rumusnya apa tadi? T adalah, oh ya, sebelumnya kita tes dulu. Benar enggak? Tadi kan dinyatakan V double aksen
R berapa tadi? Nol. P double R adalah di sini. Nih, Adalah nol. min 4 PR ya. Min 4 PR. 4 PR. Min 4 PR. Berarti ini P double R sama dengan min 4 Pi kali akar ya. Kali akar per 3 per 2 Pi. 2 pi. Kalau ada minnya pasti ini kecilin nol enggak? Iya, Jadi mencapai volumenya mencapai maksimum. maksimum. Betul kan? Berarti benar ya. Ya, maksimum. Oke. Nah, baru masuk sini tingginya. Tingginya tadi adalah 6 dikurang 4 PR kuadrat per 2 PR. Nah, masukkan nih. 6 dikurang 4 Pi. PR-nya adalah akar 3 per 2 Pi pangkat 2 per 2 PR. R-nya sendiri adalah akar 3 per 3 Pi. 3 per 2 Pi. 2 Pi ya. Nah, ini agak aneh nih. Kita lihat ya. 6 dikurang 4 Pi. Nah, ini akar di pangkat 2 apa sih? Hilang akarnya. 3 per 2 Pi. Kita coret nih. Ini 2 Pi ini 2. Per 2 Pi akar 3 per 2 Pi. Apa yang aneh sini? 2 kali 3 berapa? 6. 6 kurang 6 per 2 Pi akar 3 per 2 Pi. Aneh kan? 6 kurang 6, 0 kan? Ya. Iya, Pak. Penataannya ini enggak mungkin nih. Ya. Berarti ada yang salah. Ya. Kan 6 kurang 6, 0. Iya, Benar? Pak. Nah, itu. Iya, Pak. Jadi Iya, Pak. keliru nih. Ya. Oke. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Tinggal 5 menit. Betul. Kita absen dulu. Mungkin enggak sempat. Ini kita step dulu. Kemudian kita absen. Nah, adanya di ini ulang lagi. Nah, lihat ya, absennya di sini ya, absennya di menu attendant ya. Nah, di absennya Stefani Pegin Dehan ada ya. Bagus Itikat. Hadir, Pak. Halo, jawab. Nur Anissa ada. Agung Tri Hidayat. Fikram Fami Harapari. Anggarawan Adis Herianto ada. Handika Nur Hidayat. Hadir, Pak. Agus Tomat tadi ada sih. Nong. Mari. Ada. Terus ya, ada tadi. Apa nih? Muhammad Praheksa Putra. Pambudi Halo Pak, Hadir, iya. Pak. ada. Wahyu Prasetyo. Hadir, Pak. Nungki tadi ada, saya tahu. Raisa ada. Haidar ada. Riko Sadeo. Hadir, Ada? Pak. Hadir, Pak. Arif Sugianto. Iqbal Hanif Zakaria. Hadir, Pak. Akbar Ginanjar. Hadir, Pak. Novia tadi hadir. Novianti Nur Rahmah. Ada? Novianti? Kurnia, ini yang legend yang nanya tadi ya. Iya, Pak. Marcelo Immanuel, ada? Hadir, Pak. Ya. Ricky Budi Wicaksono. Sakinah. Hadir, Sakinah Pak. ada enggak? Hadir, ya. Pak. Ponco Rizal Adi Putra. Gracia
Rahayu. Hadir. Rama. Tristan Davis. Ada enggak? Hadir, Pak. Tristan Davis itu kok belum ini TP1-nya. Oh iya, belum Pak. Oh belum. iya iya, besok ya Mas dikirim, kalau enggak nilai Anda terlalu lama enggak bisa, nanti saya enggak bisa bantu lagi tuh. Ya, Oke. Tristan. Ya. Oke. Kamelia Putri Widyastuti, Hadir, Pak. apa nih? Petriansyah Wicaksono. Hadir, Pak, hadir. Ya, Radi Fatul Fahmi Ramadan. Gita Hadir, Pak. Andrea. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Iksan Nasir tadi ada saya lihat. Hadir, Pak. Bagas Nur Cahyo ada dari ya. Halo. Hadir, Pak. Hadir. Galih juga ada. Present, Pak. Ya. Dian Nurdiansa juga nih. Hadir, Pak. Dian Nurdiansa nilai TP1-nya saya suruh kirim ulang kan? Iya, Pak. Nggak Saya chat ke nomor Bapak, Pak, tapi belum dibalas. Ada beberapa kendala sih memang. Apanya? Sayanya, Pak, di sayanya. Kirim besok ya, paling lambat ya. Oke, Pak. Kalau Baik, nilai Pak. Anda nanti TP1 pengaruh ya. Oke, Oke? Pak. Siap. Baik. Ini absen kedua sama ya. Berarti hadir semua. Bapak, tadi Novian sudah dipanggil ya? Tadi saya Ya, ada udah hadir. Baik. Jadi hari ini kita bahas tadi apa tadi? Kita fungsi ya. Fungsi hujan lebat. Fungsi naik dan turun, ya kan? Terus Iya, Pak. fungsi cekung. Fungsi cekung ke bawah dan ke atas. Ya, nah. Atas. Terus apa lagi? Turunan parsial, enak. Turunan parsial. Ya. Agak ekstrim ya. Harga ekstrim yang tadi yang kubus kotak yang tambah tutup ya. Harga ekstrim. Oke. Ini summit. Saya absen 2 kali hari ini. Aduh, tapi enggak usah panggil lagi lah. Ya. Ternyata semuanya hadir, ya udah. Ini proses attendance. Sama ini. Summit lagi. Oke. Sudah. Attendernya sudah. Sudah selesai. Ada yang mau tanya lagi? Halo? Halo? Pak, Ya. saya mau tanya, Pak, tugas yang saya kan belum. Saya kirimnya ke Bapak atau di LMS, Pak? Enggak, kirim ke sebentar. Kita tutup dulu ininya, Pak. Recordnya ya, sebentar. Jangan masuk.